Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar bersama lagi bersama Pak Erik. Kita akan coba bahas sudah masuk ke bagian perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita fokus dulu yaitu bagaimana cara mengenali atau membedakan mana sih perbandingan senilai dan mana sih perbandingan berbalik nilai. Nah, ini kita ada ilustrasi A sampai D tuh. Yang pertama, banyak pekerja dengan lama waktu menyelesaikan pekerjaan. Jadi gini ilustrasinya. Banyak pekerja, misalnya awalnya pekerjanya itu ada 5 orang. Nah, 5 orang bisa menyelesaikan suatu pekerjaan selama 7 hari. Nah, gini ya. Nah, terus ternyata pekerjaan itu dipercepat. Nah, dipercepat nih. Dipercepat menjadi 2 hari, ini misal aja ya. Nah, 2 hari misalnya nih. Nah, pertanyaannya, berapa orang yang dibutuhkan? Nah, jadi kan nalarnya gini nalarnya. Kalau misal harinya berkurang, nah ini kan sebelah kanan nih. Sebelah kanan berarti harinya di sini atau komponen ya. Komponen kanan atau yang hari itu dari 7 hari menjadi 2 hari. Dia berkurang ya. Nah, kita coba lihat. X-nya menurut kamu nih atau orangnya bertambah atau berkurang nih? Dengan berkurangnya hari kerja biar cepat selesai, berarti kan nalar kita berpikir X-nya harus lebih banyak, harus ditambah pekerjanya, gitu kan? Nah, makanya di sini berarti X-nya harus bertambah. Nah, ternyata komponen kiri bertambah, komponen kanan berkurang. Oh, berarti dia perbandingan berbalik nilai, itu ya. Ini berarti perbandingan berbalik nilai. Nah, kenapa? Karena komponen pertama itu bertambah, komponen kedua berkurang. Kita coba ke yang kedua, yang B coba ya, ilustrasi lagi. Banyak buku dengan harga buku yang harus dibayar. Jadi gini, ilustrasinya gini. Misalnya Bapak beli 3 buku dah. Jangan 3 buku, misalnya 10 buku dah. 10 buku harganya itu 100.000. Nah, menurut kamu nih, kalau kita membeli bukunya dikurangin jadi 5 buku. Nah, menurut kamu yang harus kita bayarkan semakin gede atau semakin kecil? Nah, gitu ya. Jadi kita cara nentuinnya ini itu kondisinya berbalik nilai atau senilai, gitu kan? Bagaimana cara mengetahuinya? Gini aja. Yang diketahui kan 10 buku jadi 5 buku. 10 ke 5 ini kan berkurang atau bertambah? Berkurang ya. Nah, berarti komponen pertama berkurang. Kita coba nalarnya. Kalau misal buku yang kita beli berkurang, berarti yang harus dibayarkan atau sebelah kanan, X-nya atau yang kita bayarkan harus lebih dari 100.000 atau kurang dari 100.000? Pasti berkurang juga dong, karena buku yang kita beli kan berkurang. Berarti harganya berkurang. Oh, sama-sama berkurang. Komponen pertama berkurang, komponen kedua berkurang. Berarti dia perbandingan senilai. Langsung aja tulis senilai gitu ya. Senilai. Nah, ini untuk yang B gitu ya. Sekarang kita coba yang C. Nah, jarak yang ditempuh mobil dan bahan bakar. Oh, jadi gini. Jarak ditempuh, misalnya jarak yang ditempuh 40 warna hitam aja. 40 km. Ini misal doang ya. 40 kilo itu butuh sekitar 8 liter. Nah, ini misal doang ya. Kalau 40 kilo aja butuh 8 liter, berarti menurut kamu nih, kalau kita cuma menempuh 20 kilo, jadi berapa liter dia? Nah, gitu kan. Kita pakai nalar dulu coba. Kita tentukan dulu dia senilai atau berbalik nilai. Nah, kita lihat dari yang diketahui dulu. 40 ke 20, dia berkurang atau bertambah? Berkurang dong, ya kan? Berkurang nih. Nah, setelah itu kita coba dari 8 liter ke X. Nah, kita nyari X-nya nih. Menurut kamu, dengan berkurangnya jarak tempuh ya, dari 40 ke 20 ya, berarti kan banyak bensin atau bahan bakarnya
pasti juga berkurang dong. Nah, berkurang nih. Itu maksud Pak Erik ya. Jadi, ternyata komponen pertama berkurang, komponen kedua berkurang. Berarti dia senilai lagi. Nah, ini senilai karena sama-sama berkurang. Atau sama-sama bertambah, itu pasti senilai. Tapi kalau misal kayak tadi yang nomor A, berarti berbalik nih nilai. Coba yang D. Banyak ternak dengan waktu yang diperlukan ternak untuk makan rumput. Oh, jadi gini. Ilustrasinya gini. Misalnya ada 5 ternak deh, 5 ayam katakanlah ya. 5 ayam, pakan yang biasa digunain ya, itu biasanya untuk 5 ayam bisa habis selama 7 hari. Ini kan sama waktu ya. Nah, tapi ternyata ayamnya bertambah stok, ditambah 10 lagi jadi 15 ayam. Oh, 15 ayam nih. Nah, tadinya 5 ayam jadi 15 ayam. Berarti waktunya, nah menurut kamu bakal berkurang apa bertambah? Ini biasanya pertanyaan kayak gitu ya. Gimana kita cara menganalisisnya? Nah gini, kita lihat dulu 5 ayam ke 15 ayam. Menurut kamu bertambah berkurang? Pasti bertambah dong ayamnya. Nah, sekarang kita balik, kita ke komponen satunya lagi. 5 ayam aja itu stok makan habis 7 hari atau seminggu. Berarti kalau tambahin ayamnya banyak, bakal rebutan ya. Nah, itu gambaran kita itu, ayamnya bertambah berarti bakal rebutan dan akan semakin cepat habis. Oleh karena cepat habis berarti ini X-nya pasti kurang dari 7 hari. Oh, ternyata komponen pertama bertambah, komponen kedua berkurang. Dia berarti perbandingan berbalik nilai. Nah, gitu ya. Berarti yang berbalik nilai A dan D, yang senilai B dan C. Itu kondisi-kondisinya ya. Oke, kita coba lanjut ke soal-soal aja. Nah, jadi kalau ada soal-soal kamu pastikan untuk menuliskan yang diketahui. Pak Erik zoom dulu. Harga 1 lusin baju kaos adalah 300.000. Berapa harga 3 buah baju kaos? Jadi kamu tulisin dulu aja. Harga 1 lusin berarti kan 12 nih, ya. 12 kaos harganya 300.000. Berarti kalau misal 3 kaos, tulis 3 kaosnya. Berarti kalau 3 kaos berapa harganya, ya kan? Nah, berarti otomatis kita lihat dulu nih, ini senilai atau berbalik nilai. Dari mana, Pak? Kayak tadi kita coba lihat. 12 ke 3 kan pasti berkurang kaosnya. Nah, menurut kamu nih, dengan kaosnya berkurang yang dibeli, berarti yang kita bayarkan atau X-nya akan berkurang juga nggak? Berkurang, ya. Nah, kalau berkurang inilah yang dinamakan perbandingan senilai nih. Ya. Kalau senilai, kemarin Pak Erik sudah sampaikan, kalau senilai berarti kita cukup menggunakan 4 garis. Cara 4 garis. Apaan Pak itu, Pak? Jadi gini. Ini sama aja kayak kali silang sih, cuman kan Pak Erik tulisnya gini. 4 garisnya di sini. Garis di sini jadi seper. Garis kedua jadi di sini, jadi seper lagi. Jadi per lagi, sorry. Garis ketiga dan keempat jadi sama dengan. Nah, atau kita tulis ulang, diturunkan aja. 12 per 3 sama dengan 300.000 per X. Nah, gini ya. Habis ini kali silang. Tapi sebelum itu Pak Erik sukanya sederhanain dulu. Bagi 3 bagi 3. 4 per 1. Setelah itu baru kali silang. 4 kali X, 4X. 1 kali 300.000, 300.000. X-nya 300.000 dibagi 4. Berarti 75.000. Gini ya. Nah, 75.000 dari mana? 300.000 dibagi 4. Gitu ya. Lanjut, kita coba ke soal kedua. Ini tadi senilai ya. Soal kedua apa nih? Coba deh kita lihat. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 7 orang dalam 16 hari. Langsung kita tulis aja. Kalau ada kayak gini langsung kita tulis berapa nih? 7 orang. Oke, 7 orang selama 16 hari. Oke, tulis dulu. Jika banyak pekerja dikurangi 3. Dari 7 dikurangi 3. Jadi berapa? Jadi 4 ya. Bagaimana kalau 4 orang? Kalau 4 orang berarti berapa orang kan kayak gitu ya. Nah, X-nya berapa nih? Nah, kita coba lihat ini senilai atau berbalik nilai. Gitu caranya. Ini kan tanyakan berapa lama ya pekerjaan selesai. Nah, berarti X-nya ditanyakan.
Kita lihat dulu, apakah dia senilai atau berbalik nilai. Gimana caranya? Kayak tadi, 7 ke 4. Oh, berkurang kan? Nah, pasti berkurang. Lanjut lagi, berarti dengan berkurangnya orang, nih nalar kita nih berbicara nih. Semakin berkurang orang yang mengerjakan proyek, berarti semakin lama kan? Lama waktu selesai kan? Kecuali kalau orangnya tambah, makin banyak orangnya yang kerja, berarti semakin cepat selesai. Tapi kalau ini, kalau orangnya berkurang, pasti semakin lama. Oleh karena lama, X-nya pasti gede. Nah, ya, semakin berkurang sih, 7 ke 4 kan berkurang. Berarti lama selesainya akan semakin lama. Jadi lebih dari 16. Ternyata dia berbalik nilai, pakai kode BN ya. Dia berbalik nilai, tuh. Kalau berbalik nilai bukan kayak tadi caranya. Kalau berbalik nilai caranya apa? Gini, atas kalikan atas sama dengan bawah kalikan bawah. Udah gini doang. Kalau tulis ulang berarti apa? Yang atas kan 7 sama 6 ya. 7 kalikan 16 sama dengan yang bawah berarti 4. 4 kalikan X. Udah kan? 7 kali 16 nggak usah dikalikan dulu, nggak apa-apa. Ini kan 4 kali X kan? Berarti boleh dong kalau Pak Adik tulis gini. X sama dengan, ingat 4-nya perkalian. Kalau perkalian kita 4-nya pindah ke kiri, ya, atau sistem keseimbangan, biar 4-nya hilang dibagi 4. Nah, jadi ini jadinya apa? 7 kali 16 bagi 4. Ya kan? Karena perkalian jadi pembagian. Habis ini kita coret aja. 16 dibagi 4 jadinya 4. 4 bagi 4 1. Kita balik, X-nya sama dengan yang bawah sudah jadi 1, 7 kali 4 doang. 7 kali 4 berarti 28. 28 hari. Ya, ini jawabannya. Lanjut soal selanjutnya. Nah, kita coba nih, ini soal berbalik atau senilai nih. Untuk menempuh jarak 120 kilo, tulis aja langsung ya. Berarti yang diketahui 120 km, 120 km butuh 15 liter. Jarak yang ditempuh dengan bensin sebanyak, berarti 12 liter. Ini dilurusin ya, yang liter di kanan, berarti di kanan aja. Berapa jaraknya? Kan kayak gini, ya kan? Kita coba telisik lagi, ini senilai atau berbalik nilai. Caranya gimana? Yang diketahui dulu. 15 liter jadi 12, berarti kan berkurang. Nah, karena berkurang, coba nih kita nalar lagi. X-nya bakal gede atau kecil? Kita lihat dari 15 ke 12. Semakin berkurang bensin atau bahan bakar, berarti kan jaraknya semakin berkurang juga. Nah, oleh karena sebelah kiri berkurang, kanan berkurang, berarti dia senilai. Kalau senilai gimana tadi? Kalau senilai berarti seper sama dengan, gitu kan? Masih ingat ya? Atau kita tulis ulang jadinya apa? 120 per X sama dengan 15 per 12. Gini ya. Kita sederhanakan dulu baru kali silang. Ini bagi 3 aja deh. Bagi 3 jadi 5 per 12 bagi 3 4. Habis ini kita kali silang. Nah, yang kita kalikan dulu yang ada X-nya aja, berarti 5 kali X. 5X. 120 kali 4 ya. Tulis dulu deh. Nah, pindah ke kanan. 5X sama dengan 120 kalikan 4. Boleh dikalikan, boleh enggak? Kita kalikan dulu, boleh deh, nggak apa-apa. 480. Berarti X-nya 480. Ingat, 5 kali X pindah ke kanan, jadinya bagi gini ya. 480 dibagi 5 berarti kan 96. Nah, 96 kilometer. Ini jawabannya, gitu ya. Kita coba lihat yang sebelah kanan, ada 2 soal lagi kayaknya. Ini 1. Kita tulis yang diketahui biasa ya. Ibu mempunyai persediaan beras untuk 10 hari. Oke, tulis dulu nih. Berarti 10 hari untuk 6 orang itu ya, terdiri 6 orang ya. 6 orang. Nah, terus bila anggota keluarga bertambah 4 berarti kan dari 6 tambah 4 jadi 10 ya. 10 orang, dilurusin ya, orang sama orang.
Berarti berapa hari? Oh, ditanyakan harinya berapa gitu kan. Nah, kita lihat dulu. 6 ke 10, ya dari yang diketahui dulu ya. 6 ke 10 kan bertambah orangnya. Menurut kamu nih, dengan bertambahnya orang, terus lama habis persediaan makan semakin berkurang atau semakin bertambah? Semakin berkurang waktunya, ya kan? Kenapa? Ya kan semakin banyak orang, semakin cepat habis kan? Nah, cepat habis berarti X-nya berkurang karena semakin cepat harinya, gitu ya. Oh, ternyata dia BN atau berbalik nilai. Ini berkurang komponen 1, bertambah komponen 2, berbalik nilai. BN ya, simbolnya ya, biar gampang. Nah, lanjut. Habis ini berarti gimana? Kayak tadi yang Pak Erik sampaikan, kalau ada berbalik nilai gini aja. Atas kali atas sama dengan bawah kali bawah. Berarti kalau Pak Erik tulis ulang jadinya apa? 10 kali 6 sama dengan X kali 10. Gini kan? Jadi ini 60 sama dengan 10X. Berarti X-nya kan dipindah aja. 60 bagi 10 atau 6. 6 apa nih berarti? 6 hari doang. Ya. Nah, gini, lanjut. Soal terakhir kalau nggak salah. Nah, kita punya, oh ini ada variasinya nih. Jadi kalau ada kayak gini, kamu tulisin dulu nih. Ini ada 3 komponen. Kalau tadi kan biasanya 2 komponen. Ini 3 nih. 4 orang pekerja. Oh, berarti tulis dulu pekerja 4. Ini yang diketahui warna merah deh. Pekerja. Terus ada jam atau waktu. Kok jauh? Jam. Terus 34 sarung. Produk ya. Boleh tulis sarung bantal, boleh, nggak apa-apa. Ini namanya perbandingan sederhana. Ini namanya tabel sederhana aja dulu. Nah, lanjut. Diketahui yang pertama 4 orang, pekerja 4. Waktu selesai 8 jam 30, berarti 8,5 ya. 8,5 jam, karena 30 menit kan setengahnya sejam. Terus dapat produk 34 sarungnya. Berapa sarung bantal yang dapat dibuat? Berarti yang ditanyakan itu ini. Produknya berapa? Nah, oleh 6 orang pekerja. Pekerjanya 6. Terus dalam waktu 5 jam. Nah, ini jadi berapa nih? Caranya gimana? Perhatikan caranya ya. Kalau ada kayak gini, lebih enak kita tuliskan dulu yang ditanyakan. X kan yang ditanyakan sama dengan. Nah, di sini kan ada 2 yang diketahui 2 komponen, yaitu pekerja dan jam. Ini pekerja sama jam yang dia lengkap. Tuh, lengkap. Dua-duanya lengkap ya. Maka dari itu di sini pasti ada 2 perbandingan. Ada 2 perbandingan dikalikan. Kali lagi dengan siapa? Kawannya X yang sendirian, yaitu 34. Nah, dikalikan 34 pasti nanti. Kita lihat dulu untuk perbandingan pertama. Yang ini nih. Kita lihat yang ini ya. Perbandingan pertama ini dulu. Melihat kemana? Pekerja. Pekerja sama yang ditanyakan, yaitu produk. Nah, kita bandingin dulu nih ya. Bandingannya yang mana nih? Pekerja ya tadi ya. Kamu fokus ke bagian pekerja sama produk, karena produk itu yang ditanyakan. Pekerja yang akan kita tulis perbandingan di sini. Kan bentuknya kan atas bawah, berarti bisa nanti bentuknya bisa 4/6 atau 6/4 dari sini ya. Bagaimana cara tentuinya? Kita lihat pekerja sama produk aja. Kamu fokus ke situ ya. 4 ke 6, perhatikan. 4 ke 6, ini bertambah ya. Nah, menurut kamu nih, dengan pekerjanya itu bertambah, produknya bakal bertambah juga nggak? Pasti dong, ya kan? Berarti bertambah juga. Berarti X-nya kita cari yang gede. Kenapa? Karena sama-sama bertambah. X-nya kita cari yang bertambah. Biar jadi bertambah atau lebih, berarti di sini kita pakainya 6/4. Karena yang gede kita carinya 6/4. Lanjut, kita cari yang perbandingan kedua. Dari mana Pak? Perbandingan kedua berarti dari jam ya. Berarti jamnya kan kalau kita melihat kan fokus dari ke jam sama produk ya. Nggak usah kamu lihat pekerja lagi. Kita lihat jam sama produk. Perbesar lagi dah. Nah, fokus ke sini. Dari jam 8,5 menuju ke 5 jam, berarti berkurang ya jamnya ya. Berkurang pasti dia. Jamnya berkurang menurut kamu nih, dengan melihat waktu pekerjanya berkurang, berarti produknya gimana menurut kamu?
jamnya berkurang, berarti produk yang dihasilkan pasti juga berkurang. Oleh karena sama-sama berkurang, berarti X-nya cari yang apa? Yang kecil. Kalau tadi nyari yang besar. Kalau ini yang kecil. Karena X-nya dengan jamnya berkurang, produknya juga pasti berkurang. Makanya kita bisa menuliskan karena antara 5/8,5 atau 8,5 per 5. Kita pilih yang kecil, berarti yang mana yang kecil? 5/8,5. Gini ya. Nah, tinggal kita hitung aja udah. Ya. Nah, terus kita lanjut dulu. Kita langsung coret-coret aja nih. Ini kan 8,5 bisa kita coret sama 34. 8,5 kalikan 4 itu kan 8,4 itu kan 8,4 itu kan bisa kita bagi dengan 34 ya. 8,5 dibagi 8,5 itu 1. 34 dibagi 8,5 itu kan 4 ya. Nah, langsung kita coret-coret lagi atau dituliskan ulang. Jadinya berapa? Yang atas jadi 6 kali 5 kali 4. Yang bawah jadi 4 kali 1 gitu ya. Coret-coret aja. Nah, 6 kali 5 30. Jawabannya 30. Ya. 30 apa nih? 30 produk bantal atau sarung bantal. Nah, itu ya yang bisa Peri sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Good luck untuk ulangan hariannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.